Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj dan jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami' Yarsi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami' Yarsi yang dimuliakan oleh Allah. Sekitar 15 menit ke depan kita akan isi sebelum kita sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan kajian atau kultum Ramadan, yang pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang meraih ampunan di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dalam berbagai redaksi, Rasulullah SAW suatu ketika naik ke atas mimbar. Mimbar itu yang ada tangga ya. Kalau yang kita punya ini namanya podium. Tapi kalau mimbar Rasulullah dan yang namanya mimbar itu ada anak tangga. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, di 3 anak tangga Nabi mengucapkan amin. Jadi naik ke anak tangga pertama Nabi berucap amin. Naik ke anak tangga yang kedua Nabi mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang ketiga Nabi juga mengucapkan amin. Sahabat yang di bawah mendengarkan ucapan Nabi tersebut. Setelah selesai Rasulullah turun dari mimbarnya, baru para sahabat bertanya, ya, lamma raqital mimbar qulta amin amin amin. Tadi engkau saat naik mimbar kok kami dengar mengucapkan amin sampai 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, atani Jibril, barusan Jibril mendatangi saya, dan di setiap anak tangga tersebut malaikat Jibril berdoa. Jadi anak tangga pertama malaikat Jibril berdoa, saya mengucapkan amin sampai anak tangga yang ketiga. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya akan membahas doa malaikat Jibril yang pertama. Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun, ya, adraka Ramadan, itu yang saya kuning-kuningkan. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Kata malaikat Jibril, atau dalam redaksi lain, nah malaikat Jibril berdoa, semoga orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan diberi kesempatan, diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk menunaikan berbagai macam aktivitas ibadah. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu selesai atau keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa ampunan dari Allah, maka aku doakan orang tersebut celaka dan masuk neraka. Itu doanya malaikat Jibril. Fakultu, maka kata Nabi Muhammad SAW, aku mengucapkan amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin sering mendengar kisah betapa cinta dan sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Tidak mungkin dan tidak pernah satupun riwayat menceritakan Nabi mendoakan umatnya suatu keburukan. Nabi mendoakan kecelakaan bagi umatnya tidak pernah, dan kita tidak temukan kecuali ini. Itu pun Nabi tidak berdoa langsung, tapi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Artinya doa ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, doa malaikat Jibril yang pertama ketika Nabi naik ke atas mimbar,
di anak tangga yang pertama adalah malaikat Jibril mendoakan bagi orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan, diberi kesempatan, kemudian selesai bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa ampunan dari Allah, didoakan celaka dan masuk ke dalam neraka, langsung diaminkan oleh Rasulullah. Bayangkan, yang mendoakan langsung malaikat Jibril, yang mengaminkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sampai tega kok mau mengaminkan doa malaikat Jibril yang notabene doa keburukan untuk umatnya? Jadi kalau bahasa ulama-ulama ahli tafsir hadis mengatakan, ya, karena keterlaluan, karena kebangetan. Kalau ada orang masuk bulan Ramadan, diberi panjang umur, diberi kesempatan, diberi kesehatan, tapi keluar dari Ramadan dia tidak membawa ampunan, itu kebangetan. Kenapa? Saya sampling saja, saya ambil 2 contoh amalan yang menjadi identitas, menjadi keistimewaan atau ciri khas bulan Ramadan. 1 puasa, 2 tarawih. Dengan hadis yang sama, periwayat yang sama, Al-Bukhari wal Muslim, redaksinya sama, yang membedakan hanya yang satu soma, yang kedua qoma. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, sama ke belakangnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis kedua, man qoma, jadi bedanya hanya di sini saja. Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, orang yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah, diampuni dosanya. Kan berarti dapat ampunan. 1, tiket ampunan Allah sudah Bapak pegang kalau Bapak puasa. Kedua, malam ini yang kita lakukan, dan sayangnya tarawih inilah yang masih banyak kurang dari kita. Saya juga pribadi. Kenapa? Karena dari kita masih banyak mindset, tarawih cuma sunnah, tarawih nggak wajib, kalau kita nggak tarawih nggak dosa. Coba mindset itu dirubah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Bayangkan, tarawih itu ibadah tahunan yang tidak datang kecuali hanya di bulan Ramadan. Tahan-tahanin, sabar-sabarin 1 bulan, jangan sampai kita ada yang bolong. Karena itu tiket kedua kita. Barang siapa mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan, dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini baru 2 sampel saja. Belum tilawah Qur'annya, belum sodakohnya, belum memberi makan orang puasanya, belum menyantuni anak yatimnya. Berapa banyak amal ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya dan diberikan ampunan kepada pelakunya. Maka pantas malaikat Jibril berdoa demikian, bahwa celaka dan semoga masuk neraka orang yang masuk Ramadan, diberi kesempatan, diberi kesehatan, dia tidak membawa ampunan selesai dari bulan Ramadan. Nabi bilang amin. Berarti Nabi kan mendoakan celaka. Nabi juga sadar keterlaluan kita kalau masuk bulan Ramadan keluar tanpa membawa ampunan Allah. Kenapa? Karena dari 2 sampel ibadah ini saja, insya Allah tiket ampunan Allah sudah kita dapati. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah sholat tarawih dan sholat isya yang dimuliakan oleh Allah. 3 keistimewaan Ramadan, dan hadisnya sudah sering Bapak dengar. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidash syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan atau para iblis dibelenggu atau dirantai. Para ahli tafsir hadis, Imam Nawawi misalnya dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, itu menyatakan banyak ulama yang memahami hadis ini secara hakikah atau hakikatnya. Artinya benar-benar surga itu pintunya dibuka, benar-benar neraka itu pintunya ditutup, benar-benar setan itu dibelenggu. Tapi tidak sedikit para ulama yang mengatakan ini majaz, hanya sebagai simbol. Apa? Wahai para umat Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang puasa, yang tarawih, yang melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, seakan-akan neraka Allah haramkan untuk kalian. Maka maknanya ditutup bahasanya. Artinya di bulan Ramadan ini barang siapa yang melakukan berbagai aktivitas ibadah, terutama yang wajib, tidak dia tinggalkan,
Yang sunnah dia tingkatkan, seakan-akan Allah katakan, neraka aku haramkan untuk kalian, aku tutup pintu neraka untuk kalian. Ya, maka malaikat Jibril lagi-lagi mendoakan orang-orang yang melakukan masuk dalam bulan suci Ramadan keluar tidak membawa ampunan dari Allah. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dan kita cermati dua ayat dalam surah Al-Quran. Pertama surah Al-Hadid, surah 57 ayat 21, dan yang kedua surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133. Ayatnya hampir mirip, redaksinya hampir sama, isinya juga hampir sama, serupa. Apa? Tentang perintah Allah untuk menjemput ampunannya. Pertama di surah Al-Hadid, Allah memakai, perhatikan redaksi yang Allah pakai, sabiqu, berlomba-lombalah kalian, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat 133 surat Ali Imran pakainya apa? Wasari'u, bersegera. Perhatikan di surat Al-Hadid, Allah memerintahkan untuk kita menjemput ampunan dengan kalimat wasabiku atau sabiku, berlomba-lombalah. Dan inilah bulannya kita, bulan perlombaan kebaikan. Yang surat Ali Imran, bersegeralah. Maknanya apa? Dua ayat ini mengindikasikan bahwa ampunan Allah, maghfirah Allah, yang tadi kata malaikat Jibril, kalau orang masuk bulan Ramadan dan selesai dia tidak mendapatkan ampunan tersebut, masuk neraka. Maghfirah atau ampunan ini tidak dapat kita raih dengan ungkang-ungkang kaki di rumah. Harus kita jemput, harus kita ambil, harus kita raih. Maka kalimatnya segera, berlomba-lombalah. Ya, tidak bisa kita diam di rumah. Sholat tarawih kita jemput ampunan Allah, bersedekah kita jemput. Itu semua ya menunjukkan effort lebih, menunjukkan usaha lebih dari para hambanya. Maka itu Allah menggunakan redaksi sabiku, berlomba-lombalah menjemput ampunan Allah, wasari'u, dan bersegeralah. Maka yang terakhir, tadi sudah kita dengar bahwa malaikat Jibril mendoakan celaka dan mendoakan agar orang-orang yang masuk bulan Ramadan dan keluar tanpa membawa ampunan Allah dimasukkan ke dalam neraka dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kita yang terakhir, kita sudah berpuasa, kita sudah menjalankan sholat tarawih, kita sudah bersedekah, kita sudah bertilawatil Quran. Maka yang terakhir, kita perbanyak doa. Karena dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Haythami, inna lillahi fi kulli yawmin atqa minan nar. Setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Dan likulli muslimin dakwah, di dalam bulan Ramadan setiap orang muslim punya jatah doa yang diijabah. Yad'u biha fayastajibu lahu, yang ketika dia doa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sering diajarkan oleh ulama guru kita, yang itu adalah doa dari Nabi. Perbanyaklah sebelum berbuka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kita minta ampunan dan maghfirah dari Allah, sehingga semoga selesai Ramadan kita keluar bersih dari dosa, seperti bersihnya janin yang baru keluar dari bayi yang baru keluar dari janin ibunya, bersih tanpa salah dan bersih tanpa dosa. Jamaah, inilah yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir dari saya, mari kita jemput ampunan Allah, kita kejar dan kita raih maghfirah dari Allah, agar kita tidak masuk ke dalam doa malaikat Jibril, yang mana orang yang tidak membawa ampunan Allah dari bulan Ramadan, dia akan masuk neraka dan akan menjadi orang yang celaka. Dengan apa kita mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah? Dengan kita raih dan kita jemput
sesuai Quran surah Al-Hadid dan Ali Imran, kita berlomba-lomba dan kita bersegera menjemput ampunan Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terindah bagi kita, dan selesai Ramadan keluar dosa-dosa kita, hilang kesalahan-kesalahan kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.